Masuk. Saya dengar Anda menyuruh orang memindahkan barang-barang saya kembali. Ini kontrak dari DJ, silakan lihat. Berikan saya jawaban setelah jam kerja. Bosi Anda sebelumnya ingin memecat saya, sekarang ingin mempekerjakan saya kembali. Kenapa? Ini masalah saya, bukan masalah Anda. Saya minta maaf kepada Anda di sini. Masalah Anda, masalah apa? Saya harap Anda bisa berbicara langsung dengan saya. Masuk. Anda keluar dulu, kita bicarakan ini nanti. Ada apa? Bosi tadi bos Hang menyuruh departemen personalia memesan tiket pesawat. Katanya adik kedua akan kembali. Saya tahu. Anda keluar dulu. Jianyu, hari ini kenapa ada waktu menemani ayah ngobrol? Bukannya pekerjaanmu sedang sibuk-sibuknya? Hari ini langka ada waktu menemani ayah ngobrol. Iya, lihatlah kita ayah dan anak. Ketika saya di rumah kamu sedang lembur. Bahkan jam berapa kamu pulang? Saya tidak tahu. Belakangan ini, proyek Tiandu membuatmu lelah. Ayah, saya pasti akan menyelesaikan proyek Tiandu dengan baik. Ada Xiaolan dan Yize yang membantumu. Apalagi dengan DJ sebagai mitra. Saya tidak perlu khawatir. Katanya Cheng Lingyun di proyek Tiandu. Menunjukkan performa yang sangat baik ia. Gadis itu memang sangat hebat. Ayah, lihat. Kita ayah dan anak sudah lama tidak makan bersama. Hari ini langka saya ada waktu. Biarkan saya berbakti menemani Anda. Ayah, belakangan ini perutnya tidak enak, kamu pergi saja sendiri. Ayah, kesehatan adalah modal utama. Lagi pula belakangan ini, Anda sedang minum obat. Ayah, saya dengar ada rumah makan mie yang enak. Enak dan unik, mau saya ajak Anda mencoba. Rumah makan mie. Rumah makan mie keluarga Cheng. Ayo ayah, baik. Selamat datang, mau pesan apa? Berikan 2 mangkuk mie andalan di sini. Mie spesial, tunggu sebentar ya. 2 mie spesial. Kenapa dia ada di sini, Jianyu? Ada apa, mikir apa? Enggak ada. Mienya datang. Ini punya Anda. Ini punya Anda, terima kasih. Silakan dinikmati. Pak, kenapa kamu bisa bikin mie ini? Ini warisan keluarga kami. Toppingnya beda sama toko lain. Coba aja, pasti tahu. Oke, terima kasih. Silakan makan. Kedai mie Cheng. Jianyu, kamu datang.
Benar-benar kamu. Cheng Yu. Cheng Yu, kamu benar-benar nggak mau ketemu aku ya? Ketemu terus gimana? Sudah lebih dari 20 tahun. Apakah kamu nggak ada yang mau bilang ke aku? Yang harus dikatakan dan dilakukan. Sudah dikatakan. Mau bilang apa lagi? Nggak nyangka. Kamu dan aku jadi sejauh ini. Cheng Yu. Kamu benar-benar kejam. Zhao. Dulu waktu kamu tanda tangan surat cerai sama aku. Bukan sudah seperti ini akhirnya. Aku pengen tahu pria tadi itu siapa. Ini urusanku, kenapa aku harus kasih tahu kamu? Kenapa? Karena aku si Xiaohan cerai sama kamu. 3 tahun kemudian aku baru nikah lagi. Aku pengen tahu, apakah mantan istriku sama, seperti aku, atau setelah meninggalkan aku. Cepat-cepat cari pria lain. Sampai kapan kamu mau menghinaku baru puas? Aku menghina kamu. Cheng Yu, antara kita berdua. Siapa yang menghina siapa? Kenapa kamu bisa bicara seperti ini sama aku? Kamu anggap aku siapa? Aku anggap kamu apa? Cheng Yu. Dulu aku sangat menyayangimu. Jadi aku sangat menghargaimu, sangat mencintaimu. Kamu sendiri yang bilang. Aku menganggapmu sebagai apa? Semua itu sudah berlalu, aku tidak ingin memikirkannya lagi. Sekarang aku hidup dengan tenang. Aku tidak ingin kamu mengganggu hidupku. Benarkah kamu berpikir begitu? Ya? Aku tidak ingin kamu mempengaruhi hidupku lagi. Aku mengerti. Masalah yang tidak bisa kuselesaikan selama bertahun-tahun. Sekarang aku sudah mengerti semuanya. Ayah, apakah kamu tidak enak badan? Bagaimana kalau Jian Yu, kamu seharusnya tidak membawa ayah ke sana hari ini. Maaf, aku tahu ini tiba-tiba. Ketika aku bertemu ibu waktu itu, aku juga tidak bisa menerimanya. Tapi, dia tetap ibuku sendiri, dia tidak pantas. Dia hanya melahirkanmu. Sama sekali tidak menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Ayah, aku mengerti perasaanmu. Tapi pernahkah kamu berpikir saat ibu pergi dulu? Dia punya alasan. Alasan. Dulu perusahaan kita hampir bangkrut. Dia meninggalkan suami dan anaknya, dan bersama pria lain. Itu alasannya. Ayah, kamu salah paham. Ibu tidak menikah lagi setelah pergi. Pria itu hanya tetangga ibu masih sendiri, sampai sekarang. Jian Yu. Apa yang kamu katakan itu benar. Benar. Dan ada satu hal lagi yang harus kuberitahukan padamu. Apa? Ibu sedang hamil saat dia pergi dulu. Dan anak itu pernah kamu lihat.
Anakku, aku pernah melihatnya. Jadi maksudmu, saat ibumu meninggalkanku dulu, dia sudah hamil. Siapa dia kamu tahu tidak? Jian Yu, kalau kamu tahu, cepat beritahu ayah. Itu adalah asisten hukum baru di perusahaan kita, Cheng Lingyun. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Ayah, awalnya, aku juga tidak percaya. Kemudian aku memeriksa tanggal lahir Lingyun. Dan aku juga bertanya pada mama. Dia juga mengakuinya. Tidak mungkin. Kalau ayah tidak percaya, bisa melakukan tes DNA. Ayah baik-baik saja. Ayah baik-baik saja. Baik-baik saja. Jian Yu, apa yang kamu katakan tadi benar semua. Benar semua, ayah. Kalau ayah tidak percaya, bagaimana kalau kita? Aku percaya. Kalau begitu katakan. Dulu waktu mama sedang hamil, kenapa dia meninggalkan aku? Itu juga yang membuat aku bingung. Aku selalu merasa ada alasan lain. Tapi ayah bagaimanapun juga. Kalau ayah percaya Lingyun adalah anak ayah, dia sejak kecil bersama mama, mengalami banyak kesulitan. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Dia ayah kandung Lingyun kan? Lingyun, dia tahu tidak? Aku belum memberitahu Lingyun. Apa yang dia lakukan sampai membuatmu terluka begitu dalam? Sudah berlalu. Aku pikir seumur hidupku aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Tidak menyangka. Yang harus datang akhirnya akan datang. Lingyun dan Jian Yu adalah anakmu. Juga anaknya. Kamu tidak bisa menghindarinya. Aku mengakui. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, aku bersih hati. Aku hanya khawatir Lingyun dia. Dia akan memahamimu, kamu tenang saja. Mingyang, ada sesuatu yang ingin aku minta tolong. Apa, katakan? Jangan pernah kamu beritahu Lingyun tentang ayahnya pernah datang. Aku tidak akan bilang. Tapi pernahkah kamu berpikir, hal ini Lingyun dia cepat atau lambat akan tahu. Daripada dia tahu sendiri. Bagaimana kalau kamu yang memberitahunya? Data yang Bapak Direktur minta. Baik, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Halo, selamat siang. Baik, saya akan segera mengirimkannya. Ya, begitu saja.
Kamu kenapa di sini? Ada keperluan? Kamu tadi kemana? Sedang berbicara dengan seorang karyawan. Coba kamu cari tahu arti dari Cheng Lingyun. Saya agak lelah hari ini. Beberapa hal bisa kita bicarakan nanti. Tidak bisa. Saya ingin tahu sekarang. Saya ingin kamu memberikan penjelasan sekarang. Kamu kenapa hari ini? Kenapa kamu jadi tidak masuk akal? Apa kamu sudah tahu sesuatu? Atau sudah lama tahu? Saya tahu apa? Lalu kenapa kamu begitu peduli dengan Lingyun? Justru kamu yang peduli padanya. Suami saya terlalu peduli pada karyawan wanita muda. Sebagai istri, apakah salah saya ingin tahu? Sudah, jangan terlalu banyak berpikir. Hubungan saya dengan Lingyun tidak seperti yang kamu bayangkan. Lingyun adalah putri saya dengan Cheng Yu. Putri? Bagaimana kamu tahu? Saya juga tidak sengaja mengetahuinya. Saat Cheng Yu bercerai dengan saya dulu, saya tidak tahu dia sedang mengandung Lingyun. Kebetulan saja saya bertemu dengannya. Kalian sudah bercerai, kenapa kamu masih mencarinya? Kamu lupa dulu dia yang meninggalkanmu. Semua itu saya ingat. Tapi Lingyun adalah putri saya. Anak saya si Xiaohan. Lalu kenapa? Jangan-jangan kamu ingin memberitahu saya. Kamu berencana membawa Cheng Lingyun kembali ke keluarga Si. Benar, itulah maksud saya. Saya ingin membawa Lingyun kembali ke keluarga Si dengan cara yang benar. Si Xiaohan. Saya sudah berkorban begitu banyak untukmu dan untuk Ding Feng. Sekarang kamu bahkan tidak bertanya. Langsung ingin membawa Cheng Lingyun pulang, kamu anggap saya apa? Satu hal, satu masalah jangan dicampur adukan. Saya ini istrimu. Kamu tidak peduli perasaan saya sama sekali. Cheng Yu itu apa sih sampai kamu begitu menghargai putrinya? Jangan lupa, dulu aku yang menemani kamu melewati krisis Ding Feng. Aku melahirkan Jian Feng untukmu, merawat Jian Yu untukmu. Semua ini adalah aku. Lily. Semua ini aku ingat. Aku tidak pernah melupakannya. Baik. Kalau begitu, aku tidak akan pernah menerima Cheng Lingyun. Kamu bisa menerima Jian Yu. Kenapa kamu tidak bisa menerima Lingyun? Karena aku sudah menerima si Jian Yu. Aku tidak punya hati yang cukup besar untuk menerima orang lain. Aku ingin sebuah keluarga yang sepenuhnya milikku, bukan yang selalu ada bayangan Cheng Yu. Xiaohan, aku tidak pernah memintamu. Kali ini aku mohon, bisakah? Lily. Aku sudah terlalu banyak berhutang pada Lingyun. Aku absen selama lebih dari 20 tahun sebagai ayah. Di hari-hari mendatang aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Lily. Tolong pahami aku ya. Tidak. Aku juga tidak akan pernah menerima. Si Xiaohan, kamu keterlaluan. Lily. Mama, kenapa? Hari ini entah kenapa kelopak mataku terus berkedut. Mungkin karena terlalu lelah. Bagaimana kalau kita tutup lebih awal hari ini? Pulang dan istirahat. Baiklah, Aku yang akan melakukannya, kamu istirahat sebentar. terima kasih sudah bekerja keras.
Sang Lily, Bos Hang, kamu sudah pergi begitu lama. Kenapa kamu harus kembali? Kenapa kamu muncul di sini dan membawa seorang anak perempuan dan membawanya ke hadapan si Xiaohan? Apa maksudmu sebenarnya? Apakah kamu datang hari ini hanya untuk mengatakan ini? Aku katakan padamu aku tidak melakukan apa-apa. Lalu kenapa si Xiaohan tahu keberadaannya? apa yang kamu bicarakan? Semuanya sudah sampai pada titik ini. Kamu masih bilang tidak tahu. Aku tahu apa. Mama, apa yang dia bicarakan? Lingyun, kamu keluar dulu. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Lingyun, dengar kata ibu. Kamu keluar dulu, keluar dulu. Tidak, aku tidak mau keluar. Cheng Yu, kamu sendiri tidak berani memberitahu anakmu, malah pergi memberitahu si Xiaohan. Aku benar-benar tidak tahu, pikiranmu ternyata sangat dalam. Kamu dan si Jianyu memang ibu dan anak kandung. Sama-sama munafik, sama-sama hina. Jangan keterlaluan, aku tidak mengizinkanmu bicara seperti itu tentang anakku. Apa yang dia katakan benar. Lingyun, Si Jianyu adalah anakmu, lalu apa hubunganmu dengan si Dong? Ayah. Tidak apa-apa, Ayah. Malam ini cuacanya dingin. Tubuhmu belum pulih sepenuhnya, cepatlah kembali ke kamar dan istirahat. Aku baik-baik saja, kamu tidur dulu. Ayah, ada satu hal yang ingin ku sampaikan padamu. Bibi sudah menemui Mama. Dia pergi untuk apa? Aku yakin Mama dan adik pasti merasa tersakiti. Aku tahu sifat Lily. Aku akan bicara dengannya kalau begitu. Lingyun tahu aku adalah ayahnya. Ayah. Lalu bagaimana kita harus menanganinya ke depannya? Aku harus mengakui anak ini. Biar aku pikirkan dulu. Maaf, aku seharusnya tidak membicarakan ini saat kondisi tubuhmu belum baik. Membuatmu merasa terganggu. Ini bukan salahmu. Sejak ibumu meninggalkan rumah ini, masalah ini selalu ada di hatiku. Sekarang sudah diungkapkan, hati ini malah merasa lebih lega. Ayah. Dulu kenapa Mama pergi? Kenapa aku sama sekali tidak punya ingatan? Waktu itu kamu baru berusia 5 tahun. Tidak ingat itu wajar. Tahun itu, kontraktor Ding Feng membatalkan kontrak sepihak. Rantai keuangan perusahaan putus dan hampir bangkrut. Ayah dikejar-kejar utang di mana-mana. Aku berusaha mencari dana di mana-mana. Ingin menyelamatkan Ding Feng. Pada saat itu, ibumu meninggalkan sebuah amplop. Meninggalkan kita. Sejak itu tidak pernah muncul lagi. Di dalam amplop itu ada surat ceraikah? Ada surat cerai yang sudah ditandatangani. Selain itu ada juga sepucuk surat. Dia bilang dia tidak tahan dengan tekanan kebangkrutan perusahaan, jadi dia minta cerai. Jianyu. Ibumu. Dia wanita yang sangat baik. Lembut, bijaksana, dan pengertian. Karena itulah, ayah sampai sekarang masih tidak mengerti mengapa dia meninggalkan aku dan keluarga ini. Ayah, apapun yang terjadi dulu, Lingyun itu tidak bersalah.
Dia sudah menderita sejak kecil. Hal-hal ini seharusnya tidak dia hadapi. Ya. Kita sudah banyak berhutang pada Ling Yun. Silakan dinikmati. Apa yang ingin kamu bicarakan? Ling Yun, jangan panggil aku bosi lagi. Kamu sudah tahu tentang itu kan? Kamu adalah adik kandungku. Jangan terlalu asing dengan kakakmu. Sebelumnya kamu mau memecatku. Apakah itu juga terkait dengan hal ini? Ya. Tidak semuanya. Baik, kakak minta maaf. Maaf, aku salah paham. Aku kira kamu adalah anaknya Kumingyang. Pamanku selalu menyukai ibu. Tapi ibu tidak menerimanya. Aku tahu semua ini, aku tahu. Termasuk Sang Lili yang datang ke rumah, aku juga tahu. Dia benar-benar keterlaluan. Aku tidak menyangka hal ini akan terjadi. Membuat kamu dan ibu menderita. Tapi kamu tenang saja. Percayalah pada kakak. Aku pasti akan membuatmu kembali ke keluarga Si dengan cara yang benar. Bagaimana jika aku bilang, aku tidak mau kembali? Ling Yun. Kenapa? Walaupun ayah belum memaafkan ibu, tapi dia sangat menyayangimu. Ayah tidak memaafkan ibu. Apakah dia yang mengatakannya sendiri? Apa haknya mengatakan itu? Seharusnya dia yang introspeksi dan merasa bersalah. Bagaimana bisa kamu berkata begitu tentang ayah? Dulu ibu pergi tanpa mengatakan apa-apa. Kamu tahu betapa sakitnya, ayah kamu tahu selama bertahun-tahun. Bagaimana dia melewatinya? Apakah ibu tidak begitu selama bertahun-tahun ini? Setiap kali aku bertanya tentang ayah, ibu selalu menangis diam-diam kesedihan dan kesusahannya. Siapa yang pernah peduli? Ibu yang hancur adalah hidupnya. Apa hak kalian menyalahkannya? Meskipun ibu sedih dan susah, tapi dulu dia yang mengajukan cerai. Dia yang meninggalkan keluarga dan kebahagiaan. Apa yang kamu katakan? Jelas ayah yang mengajukan cerai. Bagaimana bisa kamu membiarkan ibu menanggung beban ini sendirian? Baik, Ling Yun. Aku tahu kamu sangat membela ibu. Tapi kamu juga tidak bisa memutarbalikkan fakta kan? Siapa yang sebenarnya memutarbalikkan fakta? Aku pikir pasti ada kesalahpahaman di sini. Tidak peduli ada kesalahpahaman apa. Aku tidak ingin ayahmu mengganggu kehidupan ibu lagi. Tolong sampaikan padanya. Aku bisa mengakui fakta bahwa dia adalah ayahku. Tapi aku tidak akan pernah menerimanya. Apalagi pergi ke rumah Si. Ling Yun. Si Jianyu, kamu terlalu impulsif. Kenapa tadi bertengkar dengan Ling Yun? Sekarang musuh terbesarmu adalah Sang Lili. Ayah sangat merasa bersalah pada Ling Yun, pasti akan berusaha keras untuk menebusnya. Jadi dia pasti bisa membantumu. Kenapa masih bertengkar dengannya? Bukan ini rumah Yizi. Kenapa aku sampai di sini? Aku tidak tahu dia ada atau tidak. Ada atau tidak ada hubungannya dengan aku. Cheng Lingyun. Kenapa dia di sini?
Pasti baru saja keluar dari rumah Yize. Benar-benar pikir dengan bersikap manis kamu bisa merebut kakak Yize. Xiaolan, Lingyun, aku kira aku salah lihat. Benar-benar kamu. Kamu mencari kakak Yize. bukan aku kebetulan lewat. Bohong aja nggak bisa. Wah, kebetulan banget, aku lagi sendirian nih, bosan. Mau ikut jalan-jalan bareng nggak? Maaf, aku masih ada urusan jadi. Ayo dong, aku tahu ada tempat dessert enak deket sini. Ayo, gimana rasanya, lumayan kan? Enak banget, makasih ya. Kamu kok terlalu sopan sih kalau mau bilang sopan. Harusnya aku yang bilang makasih sama kamu. Kenapa? Makasih ya udah nemenin Yizege. Aku yang nemenin dia, harusnya dia yang nemenin aku dong. Ya intinya sama aja. Lingyun, kamu kenal Yizege nggak? Dia tuh orang yang sangat keras sama dirinya sendiri, tapi sangat cerewet sama orang lain. Tapi dia orang yang sangat mampu. Kamu ngomongin soal kerjaannya. Aku ngomongin. Kamu tahu dia kayak gimana dalam kehidupan sehari-hari. Yizege tuh. Dari luar kelihatannya dingin. Tapi sebenarnya hatinya panas kayak api. Kalau dia udah jatuh cinta sama seseorang, dia bakal sangat romantis dan setia. Dia bakal kasih semua cintanya ke orang itu. Beneran. Yizege dulu pernah punya pacar. Mereka pacaran cukup lama. Dia sangat mencintainya. Mereka hampir aja menikah, tapi tiba-tiba mereka putus. Aku belum pernah dengar dia cerita. Masa sih dia cerita sama kamu? Yizege tuh orangnya sangat kuat. Walaupun dia sangat mencintai orang itu, kalau udah putus dia nggak bakal nyari lagi. Apalagi, masa sih dia cerita sama kamu? Dia pernah pacaran sama siapa? Kamu tahu siapa dia? Masak aku tahu, aku pasti nggak kenal. Pasti kamu kenal. Dia itu artis wanita paling terkenal sekarang. Artis wanita siapa? Moziki. Oh, ternyata mereka dulu pacaran ya. Pernah ada yang bilang kamu mirip Moziki nggak? Aku mirip dia. Masa sih, dia kan artis. Masak aku bisa mirip sama dia? Tapi memang sangat mirip. Saya juga tidak tahu. APA sebenarnya alasan mereka mengapa tidak bisa bersama lagi. Tapi saya tahu Kak Yize pada saat itu sangat menderita. Saya juga tidak bisa membantunya. Sampai kamu muncul. Kemunculanku. Kemunculanmu mengisi kekosongan Kak Yize di sisi Moziki. Jadi Kak Yize juga berbeda padamu. Mi, saya rasa kamu salah. Tidak pernah ada yang bilang aku mirip Moziki, dan aku juga tidak merasa Bos Fu berbeda padaku dengan orang lain. Tidak bisa dibilang kalian mirip. Mungkin karakternya. Aura, tapi bagaimanapun. Kak Yize pasti menganggapmu sebagai bayangan Moziki. Aku tahu. Kamu pasti tidak mau menjadi pengganti Moziki. Tapi, aku tetap berharap kamu bisa membantu Kak Yize. Membantunya keluar dari penderitaan karena Moziki.
Meskipun kamu dan Kak Yize juga tidak mungkin bersama. Aku tahu ini kejam bagimu, tapi aku bisa membantumu. Aku bersedia membantumu. Dengan Kak Yize. Bersama. Saya rasa kamu salah paham tentang hubungan kami. Kami hanya atasan dan bawahan. Dia tidak mendapatkan penghiburan di sini. Aku juga tidak butuh bantuanmu. Aku Cheng Lingyun. Aku bukan bayangan siapapun. Aku hanya mirip ibuku. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Cheng Lingyun. Cheng Lingyun, aku ada yang mau bicara, ayo. Tidak ada waktu. Ini perintah. Hari ini libur, aku tidak perlu mendengarkan perintahmu. Ini ada hubungannya dengan hubunganmu dan Jian Yu. Itu Bos Si yang memberitahumu tentang latar belakangku. Aku yang memberitahunya. Kamu yang memberitahunya, bagaimana kamu tahu? Aku juga baru tahu belakangan ini. Waktu itu Jian Yu. Dia mengira kalian adalah saudara tiri seibu. Makanya aku cari tahu hasilnya. Ternyata kalian semua sudah tahu tentang asal-usulku, tapi tidak ada yang memberitahuku ya. Ini bukan intinya adalah Bagaimana ini bukan intinya? Kenapa aku yang terakhir tahu tentang asal-usulku? Kenapa kalian semua bisa menyelidiki asal-usulku, mengintip privasiku? Kalian semua punya pemikiran dan alasan sendiri. Kenapa? Kenapa aku hanya bisa mendengarkan kalian? Kenapa? bukan kamu tenang dulu. Tenang gimana aku bisa tenang? Aku ternyata masuk ke perusahaan ayahku yang hilang selama 20 tahun. Dan kakakku adalah atasan langsungku. Ibuku punya alasan sendiri, aku tidak bisa menyalahkannya. Kakakku punya posisinya sendiri, aku juga tidak bisa menyalahkannya. Tapi kamu, Bos Fu, kamu ada hubungan apa denganku? Kenapa kamu menyelidikiku? Kamu sudah menyelidikinya. Kenapa kamu tidak memberitahuku secepatnya? Apa kamu senang mengendalikan orang lain? Benar-benar tidak seperti itu aku menemukan. Jian Yu sikapnya padamu sudah mulai memengaruhi keputusannya dalam pekerjaan, makanya aku harus menyelidiki. Dan tentang kamu. Aku benar-benar tidak ingin hal-hal ini memengaruhi pekerjaanmu. Pekerjaan. Sudah sampai saat ini kamu masih bicara tentang pekerjaan ya? Kamu pikir aku akan berterima kasih padamu? Benar-benar tidak seperti itu ini. Baik, hari ini kita bicara jelas. Mulai sekarang, aku resmi mengundurkan diri darimu. Perjanjian non-kompetisi itu biar pergi ke neraka. Dan juga, aku lebih baik buka warung mie dengan ibuku daripada kembali ke Ding Feng. Kamu benar-benar akan meninggalkan Ding Feng. Ya, Apakah kamu benar-benar tidak ada rasa sayang sama sekali pada Ding Feng? tidak, Bagaimana dengan proyek Tiandu? tidak, Bagaimana dengan rencana-rencanamu? tidak, Proyek Tiandu yang kamu idamkan, dan taman hijau di sekitarnya. tidak, aku sudah bilang tidak. Kalau aku gimana? Kamu gimana sih? Masa kamu gak ada rasa sayang sama aku sama sekali?